Mungkin buat sebagian orang sesuatu yang biasa aja, tapi buat sebagian yang lain itu kadang juga membuat kita takut. Nah, bagaimana nih kita cara mengetahui kenapa takut itu atau kecemasan atau kegugupan itu bisa muncul dan hadir pada saat kita itu diminta untuk melakukan presentasi atau tampil di depan umum. Itulah topik bahasan kita kali ini ya. Kenapa kadang kita cemas atau gugup saat melakukan public speaking? Yang pertama, silakan Bapak Ibu sebagai seorang warga negara Indonesia, ceritanya nih, Anda diminta untuk memberi rate ya, memberi nilai angka 1 sampai 10 pidato Menteri Pariwisata ini ya. So I understand that the ministry, the Indonesian cabinet and ministry, Ini jawabannya. Uh, 1, 4, 1, 3, 1, 4 ya. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa melihat ya, jadi sehari ini nggak perlu belajar untuk tahu orang itu ngomongnya bagus atau nggak ada ceritanya lesson ya, lesson atau ilmu. Bagaimana untuk menilai seseorang ya, apakah orang itu cara ngomongnya bagus atau enggak ya. Bapak Ibu bisa kasih penilaian tersebut ya, karena ya Bapak Ibu punya tahu standar yang bagus tuh kayak gimana. Tentu kan begitu ya. Nah, dari video itu sebenarnya kita juga dapat pelajaran. Jadi seseorang yang cantik, ya cantik, ayu, molek, ya, bajunya bagus, tampak mahal, dan punya posisi yang tinggi, menteri gitu ya. Udahlah dengan orang yang kaya lah, kaya raya dan segala macam. Ternyata pada saat tampil di depan umum pun ya ada yang namanya kegugupan atau kecemasan. So berarti bukan karena alasan nggak cantik dong ya untuk orang bisa gugup itu ya. Bukan karena alasan nggak punya duit dong ya. Bukan karena alasan mungkin nggak punya posisi. Bukan karena alasan mungkin juga karena ya belum persiapan ya. Tapi apa dong yang menjadi penyebabnya? Nah, sebelum kita jawab, sebenarnya saya mau tanya nih, gimana nih dengan komentar netizen ya? Ya, tuh, layak mengundurkan diri dari Menteri Kabinet Merah Putih. Ya, Menteri Pariwisata wajib bisa berbahasa, beberapa bahasa wajib gitu ya. Waduh Ibu masa belepotan gitu ya. Terus ini lagi katanya Bu Menteri di rumah pakai bahasa Inggris sama anak-anaknya. Tapi kok cara ngomongnya belepotan? Berarti bukan karena nggak bisa bahasa Inggris ya. Astaga, bukan aku tapi mewakili aku dan negaraku. Buat malu aja gitu ya. Bagaimana ini Mbak pidato kok kayak gini ya Allah. Pakai bahasa sendiri aja toh Mbak gitu. Sebenarnya Bapak Ibu ya. You can control other people's behavior. But you can control your response to it. Ya, saya ini juga misalkan Bapak Ibu bilang ya, ada yang ngomong, ah udah terus dia pinter ngomongnya. Itu menurut Anda. Tapi menurut yang lain ada komentar-komentar yang negatif itu yang kasarannya itu betul-betul ya, ya begitulah gitu loh. Dan itu berani loh disampaikan. Disampaikan itu berarti dalam bentuk tulisan yang memang sengaja untuk saya baca gitu ya. Dan artinya bahkan memang kalau misalnya Anda bilang, ah Dokter Rusdi udah bagus. No, kita belum tentu memenuhi semua selera semua orang. Jadi event yang sudah bagus pun tuh belum bisa memenuhi selera semua orang. Dan tidak mungkin memenuhi semua ekspektasi semua orang. Artinya udah bagus sekalipun, ya jangan salah, masih ada. Bahkan mungkin banyak, cuma gak berani komentar. Yang bilang, ah itu begini, begitu, begini, begitu. Nah, yang jadi persoalan sekarang adalah ini yang pertama. Ya, harus Anda tahu untuk sebelum belajar tentang atau sudah belajar tentang public speaking. Adalah kita itu nggak bisa kontrol atas sikap orang lain, pikiran orang lain terhadap kita. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita berespon terhadapnya. Ini sebagai modal utama.
Ya, kenapa kok saya anggap ini menjadi penting? Karena berdasarkan perjalanan saya ya untuk saya belajar ngomong ini, sebenarnya banyak sekali perubahan dari cara saya berespon terhadap perilaku dan sikap orang terhadap saya. Itulah yang membuat saya itu akhirnya bertahan. Jadi karena keberhasilan saya berevolusi dari caranya saya bereaksi terhadap respon orang lain, itulah yang membuat keberhasilan saya untuk bertahan sampai dengan sekarang. Nah, jadi bukan karena saya pinternya ngomong ya, tapi karena resilience. Resilience itu keteguhan hati. Itulah yang membuat saya berhasil. Saya pikir itu kuncinya. Kenapa ini penting? Karena untuk sekelas ya, sekelas menteri sekalipun yang tadi dibilang cantik ya, kemudian orangnya punya posisi, punya kedudukan, punya harta, ya, punya koneksi dan sudah kemana-mana, melanglang buana ke luar negeri kemana-mana dan ya ketemu banyak orang macam-macam dan segala macam ya. Bahkan katanya mandi pun harus pakai air galon gitu ya. Tapi ternyata mendapatkan omongan-omongan seperti itu belum tentu kuat loh. Nah, Ibu Menteri itu sempat trauma loh dengan kata-kata yang tertulis di media sosial netizen itu. Nah, apalagi sekelas kita-kita gini ya. Aduh, sekelas kita-kita gini, sekelas saya gini. Waduh, ya sangat-sangat wajar sekali kalau sampai ngelimprek-prek nggak bisa bangun dari hanya karena omongan orang lain atau sikapnya orang lain. Ya, ada dua. Ya, sebenarnya ada dua. Kenapa sih Ibu Menteri tadi ya itu bisa ngomongnya gelagapan? Ya, kelihatan banget itu cemas. Ya, kelihatan banget gugupnya. Ya. Dan ini seringkali berasal bisa jadi dari pengalaman masa lalu yang negatif. Ya, pengalaman masa lalu yang negatif. Sebelumnya punya pengalaman buruk. Atau karena kekhawatiran berlebihan terhadap penilaian orang lain. Nah, saya sangat mengerti kalau ada sampai Ibu Menteri itu kemudian akhirnya jadi kayak grogi lagi, menjadi trauma. Apalagi kalau misalnya itu viral mungkin beritanya ya, kemudian dibaca bukan hanya oleh dia tapi juga keluarganya mungkin ya. Yang kedua juga untuk yang kemudian gimana nih caranya untuk bisa memulihkan tadi. Apakah saya harus ya harus untuk yang berikutnya harus membuktikan bahwa yang kemarin itu nggak valid penilaianmu yang sekarang inilah aku yang benar gitu ya. Jadi kadang tuh saya tuh merasa ya, apakah saya itu waktu mendapatkan omongan negatif tuh harus harus kemudian mengubah omongannya orang itu. Misalnya ya Bapak Ibu tuh ngatain saya sesuatu yang kurang berkenan buat saya. Dan saya tuh merasa kayak gimana gitu loh. Apakah saya harus kembali membuktikan kepada Bapak Ibu bahwa omongan Bapak Ibu itu salah? Ya. Ataukah ya, saya itu tetap ya ini bagian dari ya istilahnya kalau kita berani ya, berani atau sudah muncul untuk dinilai dalam tanda kutip, tampil ya diamati oleh orang lain. Artinya ya itu tadi mau kita bagaimana berespon itu menjadi apa ya? Menjadi inti daripada niat ya, niat untuk kita itu eh, berbuat sesuatu yang positif. Ada yang akhirnya gara-gara itu dia belajar giat ya, dia jadikan sebagai cambuk ya. Bahkan dia bilang itu sebuah pembulian ya. Yang kemudian itu akhirnya membuat dia itu berteguh hati, berkeras hati, kemudian berlatih untuk membuktikan ya. Ada yang menjadi seperti itu, tapi juga ada yang gara omong-omongan itu bikin dia itu akhirnya nggak mau memulai lagi atau takut untuk tampil lagi atau memutuskan untuk berhenti. Saya cuma ngebahas dari segi public speaking aja karena saya adalah seorang coach komunikasi. Ya, saya beruntung dipilih oleh beliau untuk mewawancarain. Beliau itu saya pikir trauma ya, apalagi setelah penampilan pertama yang banyak dikritik, dia public speaking sambil nyender, matanya ke atas. Dan sampai sekarang beliau udah ngasih penjelasan pun orang tidak peduli. Saya mencoba untuk objektif ya. Oleh karena itu sekali lagi waktu itu
saya merasakan saya mewawancarain beliau itu oke tuh. Jadi intinya, sekali lagi ya, kalaupun ada kita itu ngelihat ada presentasi seorang yang mungkin kurang bagus atau tampilannya ya kurang lah kita anggap minus. Penting sekali kita juga kasih support ya untuk mereka-mereka yang sudah berani mencoba atau secara terpaksa mencoba. Nah, betapa 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 baiknya ya kita itu kalau misalkan itu bisa saling saling support satu sama lain ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih punya sebagai pimpinan, punya anak buah presentasi, sekurang apapun presentasi, yang pertama apresiasi dulu ya atas keberaniannya untuk tampil, atas usahanya untuk presentasinya, dan itu akan semakin membuat orang itu akan merasa nyaman. Kita bilang ada satu hal, ini kata-kata yang bagus sekali. Bukan perkataan orang lain yang menyakitkan. Cuma hati kitanya saja yang belum lapang. Nah, ini pengertian yang sepertinya simpel, tapi ini maknanya sangat luas sekali dan mengena di hati ya. Jadi ngomongin yang kita tadi bilang, jagalah hati. Jangan kau nodai. Gitu. Kadang kalau kita berdoa ya Allah lapangkanlah hati kami ya Allah, lapangkanlah hati kami, luaskanlah, lapangkanlah hati kami bisa seluas samudra dan segala macam. Ya karena ya itu tadi kalau kita bisa mau mengeraskan hati dan menyempitkan hati itu bisa banget, sangat bisa. Bahkan hanya dengan satu kali klik itu bisa banget ya. Makanya ada yang bilang namanya sumbu pendek gitu ya. Segala sesuatu bisa tercetus sedikit bisa langsung kebakar. Itu karena hati yang keras dan mungkin yang sempit. Tapi kalau punya hati yang lapang ya. Itulah tadi mau segala apapun karena lapang, sangat lapang, bisa seluas samudra ya. Jadi even yang gelombang tsunami pun itu yang di Aceh misalkan gelombang tsunami yang merondak-rondakan Aceh itu di bagian dunia lain itu nggak ada apa-apa karena apa? Karena seluas samudra. Jadi ya tergantung dari cara kitanya melihat ya perkataan orang lain. Sekali lagi bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengkontrol perkataan orang lain. Tidak ada. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya kita bereaksi atas omongan dan perilaku orang lain terhadap kita. Dan mungkin ya, saya memang bukan Ibu Menteri yang tadi ya, sekelas Ibu Menteri aja, ya kata-kata komentarnya aja banyak yang negatif. Apalagi sekelas saya, Dokter Rusdi, ya itu saya sendiri banyak mengalami omongan-omongan yang negatif. Baik itu yang ditujukan langsung kepada saya maupun tidak berkaitan dengan cara saya menyampaikan. Ya, cara saya menyampaikan loh ya. Nah, apalagi kalau misalkan Bapak Ibu di sini masih dalam tahap saya mau belajar dok, ya saya baru mau memulai, saya ya suka tampil satu kali dua tapi nggak sesering Dokter Rusdi. Nah, it's okay kalau ada yang demikian ya, omongan-omongan yang kurang bagus. Karena kalau hati ini kita lakukan itu infinity, nggak ada batasan. The sky is the limit. Jadi mau semenyakitkan apapun omongan orang, ya. Jadi mau semenyakitkan apapun omongan orang, karena the sky is the limit, ya sudah, Anda bisa berdamai, ya. Karena apa ya? Anda lah yang punya hatinya, ya. Jadi kita yang bisa atur, itulah kelebihan yang Tuhan berikan pada kita. Makanya ada yang bilang ya, dalam keadaan yang sulit sekalipun, dalam keadaan yang gelap sekalipun, dalam keadaan yang menyusahkan sekalipun, tuh ada yang bilang, itu karena cintanya Allah, ada yang bilang gitu. Bagaimana mungkin Tuhan cinta sama saya sementara saya kesulitan. Saya dalam keadaan seperti ini, saya dalam keadaan nggak mampu, saya dalam keadaan nggak punya siapa-siapa, saya dalam keadaan nggak ada support dan segala macam. Ya kalau kamu tahu itu bentuk cintanya Allah ya, dan kemudian kamu bisa menerima apa yang Tuhan takdirkan padamu, ya. Even itu menurutmu karena kesalahan orang lain, misalkan let's say apapun itu kesalahan orang lain karena entah itu pemerintah, kayak entah orang lain, kayak entah orang terdekat dan segala macam. Kalau Anda bisa meluangkan hatinya seluas samudra, maka cinta itu akan bisa Anda rasakan. Percaya diri tanpa harus terkesan sombong.
ya. Kita itu bisa jadi lebih kuat tanpa harus merasa menantang, ya, menantang apa namanya, kesulitan, dan kita itu menjadi bisa lebih disiplin, ya, disiplin tanpa juga harus berharap akan dapat sesuatu yang setimpal gitu ya. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu berproseslah, ya, berproseslah sesuai dengan apa yang ada pada diri Bapak Ibu sekalian. Enjoying the process. Karena kalau semua serba mudah, there is no point. Jadi nggak ada poinnya. Jadi nggak ada maknanya. Tapi kalau Anda berproses, makna itu nanti akan kembali kepada Anda. Jadi bersyukurlah kalau nanti kemudian akhirnya mendapatkan makna itu. Nah, jadi mudah-mudahan webinar sederhana ini mudah-mudahan sekali lagi bisa memberikan makna buat Anda dan membuat diri Anda itu menjadi lebih punya misi, ya, dalam hidup. Ya, karena banyak orang yang sudah punya segalanya, ternyata juga akhirnya jadi kebingungan. Karena abis ini apa lagi? Gitu, abis ini apa lagi gitu ya. Nah, mudah-mudahan di sini Anda masih punya banyak waktu, merasa punya waktu untuk bersedia berproses. Kalau Bapak Ibu ikut materi ini, public speaking yang tadi atasin rasa gugup, cemas ketika bicara di depan panggung. Apa sih yang membuat Anda cemas atau gugup? A. Apa karena punya pengalaman negatif sebelumnya? Atau B. Karena khawatir penilaian orang lain. Nah, ini kalau Anda sendiri ya, kira-kira yang mana? Oh, B, B. Berarti kurang lebih kita sama ya. Berarti kita itu sebenarnya pemaaf ya. Jadi kalaupun sudah ada satu nasihat itu yang lucu ya. Jadi kadang omongan negatif itu kita anggap seperti, terutama kalau misalnya kita udah tampil di media sosial gitu ya. Itu kan ada tuh komentar-komentar netizen-netizen gitu ya. Apalagi sekarang itu kan di era digital. Itu kan kita perlu tampil atau kita tuh mencari peruntungan di era digital. Sampai sekarang pun saya coba-coba juga sih cari peruntungan di media digital gitu ya. Nah, ada tuh yang komentar-komentar yang bilang nanti kamu ada netizen-netizen yang haters gitu ya, dibilang. Nah, ada satu hal yang bagus tuh, nasihat yang bagus yang saya pakai juga sampai sekarang. Dia bilang, kalau haters itu kita anggap seperti kayak kita itu lagi naik mobil, kata lagi naik mobil. Itu kan ada kaca spion, ada kaca depan. Nah, haters itu kayak kita ngelihat kaca spion. Oh, gini. Abis itu udah kita ngelihat ke depan lagi gitu ya. Jadi kalau ngelihat kaca spion itu kan nggak pakai lama-lama gitu ya. Ada apa sih gitu ya di belakang. Kenapa kok seperti ngelihat kaca spion ya? Karena yang ditulis netizen adalah kita yang kemarin gitu ya. Karena kan uploadnya ada sekarang nih, udah upload sekarang ya udah, habis itu kan udah lewat. Besok baru baru Anda baca besoknya komentar netizen gitu ya, atau lusanya gitu ya, atau 3 jam lagi. Jadi ya udah, itu udah di belakang karena itu adalah tentang Anda yang dulu gitu, yang kemarin. Jadi ya wes, seperti kaca spion ya udah, habis itu aku mau apa lagi. Nah, jadi itu mudahnya begitu. Kalau kita paling gampang ya, kalau nanti mau cari peruntungan di digital, aku nggak punya pengalaman negatif sebelumnya. Jadi Bapak Ibu nggak ada yang namanya perlu nyembuhkan luka. Karena ada beberapa yang benar-benar bukan karena penilaian negatif orang lain, tapi karena punya luka yang menganga ya. Mau dengar satu cerita dari saya nggak? Tulis di kolom chat. Coba. Jadi ceritanya, waktu itu kan saya mimpin rapat. Staff-staff saya kumpulin lah di rumah sakit itu, saya sebagai direkturnya. Nah, terus udah ngomong ini. Nah, saya itu kan karena ruang meetingnya cukup luas, jadi saya nggak usah pakai mic ya. Saya suka ngomong pakai langsung. Jadi kadang suara saya itu keras, dar 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 gitu. Kalau enak ini pakai mic ini kan, saya mau ngomong berapa aja kuat gitu ya, karena saya nggak perlu pakai energi yang kuat untuk bisa ngomong keras. Nah, dar gitu ngomong. Nah, jadi yang lain ada yang bisa nikmatin. Ada satu perempuan yang namanya anggaplah Bunga, namanya si Mbak Bunga ini. Setiap saya tanya ke Mbak Bunga, karena itu salah satu kepala unitnya, dia itu unit case mix waktu itu di rumah sakit. Saya itu tanya dia itu selalu nggak bisa
mata saya gitu ya, natap mata saya terus ke sana kemari, terus tiba-tiba kayak saya tanya itu ngomongnya itu lirih terus kayak terbata-bata gitu ya. Awalnya saya mungkin satu kali ini, tapi itu beberapa kali. Bahkan setiap saya ini sampai seperti seperti mau menangis gitu loh ya. Jadi sampai saya pikir loh, makin makin kesini kok kayak mau nangis. Setiap saya mau tanya itu saya mau nangis gitu ya, mau nangis. Sampai akhirnya eh, saya tuh mikir kenapa anak ini. Padahal kalau saya, apakah pertanyaan saya itu menyakitkan atau saya itu terlalu keras ya orangnya ya. Padahal saya itu nggak seperti itu. Mungkin kalau pas mimpin rapat aja, tapi dalam artinya saya itu nggak sampai misalnya gubrak-gubrak meja atau bagaimana ya. Memang ngomongnya saya keras gitu. Terus saya tanya sama apa namanya wakil direktur saya yang udah lebih lama di rumah sakit itu ya, udah lebih senior dia. Saya tanya, dok, kenapa ya kok dia itu si Mbak Bunga setiap meeting saya kalau saya tanya itu seperti sampai hampir mau menangis, bahkan udah kayak udah kelihatan kayak berkaca-kaca gitu ya. Setiap saya mau tanya itu kok berkaca-kaca selalu gitu. Kenapa? Terus abis itu dia bilang gini, itu kasihan itu dok. Loh, kasihan kenapa? Aku bilang, si dokter itu bilang gini, itu waktu kecil. Nah, loh, kok ceritanya sampai waktu dia kecil? Waktu dia kecil, dia itu waktu SD, dia itu ngerengek ke orang tuanya minta beliin tas baru. Ya, minta beliin tas baru. Terus abis itu, minta tas baru. Nah, abis itu si siapa namanya, ibunya itu udah nanti aja ibu nggak punya duit gini-gini, tapi anak itu rewel nangis 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 lah. Akhirnya si bapak ibu ini naik angkot ya, naik angkot untuk beliin tas anak itu. Dulu dulu kan ada angkot ya waktu dia kecil ya, naik angkot. Nah ternyata angkotnya itu tabrakan. Jadi angkotnya itu tabrakan, terus ibunya meninggal dunia. Jadi ibunya meninggal dunia itu, terus bapaknya itu apa terluka terus segala macam lama, terus akhirnya meninggal juga. Nah jadi sejak kecil dia itu punya rasa bersalah gitu ya, bersalah yang mungkin dalam pikirannya ada juga yang omongan ya, entah itu dari bapaknya atau dari yang kemudian akhirnya meninggal atau dari keluarganya, yang gara-gara kamu bawel minta tas bapak ibumu jadi nggak ada gitu ya. Jadi dia tak, kalau ada omongan, jadi kalau saya mimpin tuh kan, kenapa begini? Nah, rasa bersalah itu langsung kayak muncul gitu ya. Jadi dia berkaca-kaca. Saya pikir gitu ya. Lalu sejak saya itu, aduh sedih banget. Jadi karena saya nggak tahu. Jadi setelah itu saya jadi ngomongnya lebih lembut, khusus kepada dia. Bahkan saya tulis dalam sebuah tulisan, dan saya karena saya nggak mungkin bilang aku minta maaf aku nggak tahu ya, tapi aku kasih tulisan yang intinya, terus aku upload di status Facebookku dan dibaca lah sama teman-teman, dan kayaknya termasuk dia. Nah abis itu, setelah itu setiap aku tanya dia tidak lagi berkaca-kaca. Jadi nggak berkaca-kaca, sudah bisa tertawa gitu ya. Jadi apa namanya, sudah bisa bercanda. Bahkan aku merasa, dan dia itu kayak menurut aku udah jauh perubahannya. Nah ini contohnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya luka ya, yang membuat Bapak Ibu itu kalau misalkan nanti disalahin orang itu bisa sakit tembus sampai ke jantung gitu ya. Coba sih ini kita belajar untuk tadi dibilang meluaskan hatinya tadi, atau berdamai dengan apa yang masa lalu. Tapi memang sulit dok ya, memang sulit. Tapi kalau ada orang yang bisa mengerti kita, dan kitanya apalagi itu sudah, kalau ada orang lain ngerti kita aja kita udah seneng banget. Apalagi kalau kita sendiri yang ternyata mengerti diri kita sendiri. Ya, itu kayak gimana senangnya tubuh kita gitu ya. Jadi ya ingat ya, kalau misalnya kita itu dimengerti oleh orang lain aja kita seneng kan. Kayak saya itu dimengerti oleh bapak ibu yang mau nulis di kolom chat, yang mau mendengarkan dari awal. Saya itu udah seneng. Apalagi kalau saya mengerti diri saya sendiri, itu betapa senengnya lagi tubuh saya gitu ya. Nah jadi ya harapannya begitu Bapak Ibu. Nah tapi kalau kita masih
kayak kira karena takut penilaian orang lain itu masih lebih mudah gitu. Jadi sebenarnya lebih gampang ya. Mudah-mudahan bekal kali ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua.